Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sabrang Luar Kota Surakarta, Ibu Marji Astuti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Kita cek dulu semangatnya nih. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. SDN Sabrang luar biasa. Mantap tenang. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini para pendidik ya dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat untuk mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan tempat SD Negeri Sabrang tentunya. Saya Bu Ika merasa terhormat dapat mendampingi Bapak dan Ibu Guru dalam rangkaian acara hari ini. Semoga setiap sesi membagikan inspirasi dan wawasan baru untuk kemajuan metode pengajaran kita bersama. Saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Ibu Sukengsi Amersari SPD SSN, kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, karena pembukaan dan lagu Indonesia Raya sudah kita laksanakan, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Marji Astuti, kami mohon dapat memberikan waktunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, SDN Sabrang luar biasa. Mantap. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari
hari Kamis di minggu terakhir di bulan Juni ini kita dapat melaksanakan kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K yang ada di SD Negeri Sabrang Lor, yaitu sebanyak 3 orang, Ibu Nurma Dwi Retnowati, Ibu Surati dan Ibu Isnaini Suci Rahayu. Tentu saja saya berharap bahwa kegiatan ini dapat menambah wawasan kita sesama guru di SD Negeri Sabrang Lor, sesama pendidik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu baru, selalu berdinamika, ya, dan tidak akan pernah berhenti untuk mengimbangi perkembangan zaman yang luar biasa. Untuk itu kegiatan MOC ini adalah suatu kegiatan yang sebetulnya bagi suatu instansi itu nanti kalau yang pertama kegiatan ini kemudian yang terpenting diterapkan dan dilanjutkan pada saat MOOC sudah selesai, kemudian P3K sudah kembali ke peran semula, yaitu menjadi guru di suatu instansi. Adalah apa yang menjadi praktek baik bagi beliau bertiga sesuai dengan seminar hasil laporan hari ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rencana tahun ini, rencana menengah dan mungkin rencana jangka panjang. Saya harapkan itu. Sedikit saja kegiatannya, tetapi ada perbedaan untuk semua P3K. Nah, tahun kemarin kita sudah ada seminar beberapa guru P3K, yaitu Bu Ika, Bu Kensi, kemudian Mbak Kus, ya, dan Mbak Lira. Harapan saya ini tidak berhenti hanya di laporan. Kemudian hari ini sudah tidak ada sisa-sisanya, tidak ada bahkan. Nah, apa yang menjadi praktek baik yang menjadi rencana penjenengan itu saya harapkan ada bekasnya. Jadi anak-anak itu betul-betul ada perbedaannya, diberi pembelajaran oleh P3K yang baru, yang luar biasa, yang tentu saja masih muda-muda, penuh. Pak Hendri kemarin, ya, Mas, ada Pak Hendri juga, penuh inspirasi. Jadi tidak hanya sebatas teori, ya, tidak hanya sebatas teori ini ganti-ganti, tapi implementasinya kalau tidak diterapkan itu juga sama juga bohong, ya. Jadi saya lihat monggo mulai dari beberapa yang sudah saya sebut itu mungkin tetap dapat melanjutkan apa yang menjadi seminar kemarin, apalagi Bapak Ibu yang hari ini akan mengadakan seminar hasil laporan. Mudah-mudahan rencananya sesuai dengan apa yang direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan tentu saja terus ditindaklanjuti dengan konsisten. Saya berharap itu mudah-mudahan semuanya dapat terinspirasi oleh hal-hal yang nanti akan diutarakan oleh Bapak Ibu yang mengadakan seminar hari ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merintui langkah-langkah positif kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara berikutnya, yaitu paparan hasil orientasi P3K yang akan disampaikan oleh Ibu Surati SPDI. Kepada Ibu Surati SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum saya memulai seminar hasil laporan hari ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun dulu, ya. Belum, ya. Kain dijual panjang sekilan, bunga dipetik
di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Marji Astuti, Sarjana Pendidikan, selaku Ibu Kepala Sekolah dan juga mentor kami di sini, dan juga yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri Sabranglor, Surakarta. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang pertama puji syukur yang ikhlas terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi dan siang hari ini kita semua masih diperkenankan untuk bertemu di ruangan ini dalam rangka untuk menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah nanti yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, di acara seminar ini yang pertama akan saya buka dengan profil pribadi saya, yaitu sudah tidak asing lagi, nama saya masih tetap ya seperti yang dulu, Surati SPDI, NIK P3K 1971 0325 2024 21 2001. Untuk tempat tanggal lahir saya ada di Sukoharjo 25 Maret 1971. Golongan 9, jabatannya adalah ahli pertama guru pendidikan agama Islam, unit kerja di SD Negeri Sabranglor, Kota Surakarta. Next. Untuk tujuan orientasi ini, yang pertama adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian untuk visi SD Negeri Sabranglor, yaitu terwujudnya sekolah ramah anak yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, berprestasi unggul, berdaya juang tinggi, dan berwawasan lingkungan. Nah, SD Negeri Sabranglor ini memiliki slogan SD Negeri Sabranglor luar biasa, mantap tenan. Dan untuk slogan ini alhamdulillah sudah di setiap kita akan melaksanakan kegiatan pasti sudah kita laksanakan ya slogannya. Seperti tadi dari Ibu mentor, dari Ibu pembawa acara juga sudah melaksanakan slogan kita. SD Negeri Sabranglor luar biasa, mantap tenang. Nah, alhamdulillah ini ya. Jadi saya tuh kalau mendengar kata-kata SD Negeri Sabranglor, dengan sendirinya langsung luar biasa, mantap tenan. Memang SD Negeri Sabranglor itu memang luar biasa beneran, okay?
Kemudian visi dari SD Negeri Sabaranglor yang pertama yaitu menumbuhkan generasi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mengembangkan sekolah sebagai sekolah yang berbudaya dan berkarakter. Yang ketiga, mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme serta mampu bersaing di era globalisasi. Yang kelima, melestarikan budaya lokal sebagai sumber kebudayaan nasional. Yang keenam, mengembangkan sikap gotong royong dalam berbagai kegiatan. Yang ketujuh, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib disiplin, kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Yang kedelapan, memiliki life skill yang kompeten dan perkembangan iptek. Kesembilan, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik berbasis iptek. 10, menumbuhkan kebiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 11, membangun citra sekolah sebagai mitra kepercayaan di masyarakat. 12, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. 13, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan sejuk. Kemudian untuk rencana dan hasil kerja kami tentang identifikasi isu, yang pertama yaitu belum optimalnya peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di SD Negeri Sabaranglor. Kemudian yang kedua, belum optimalnya peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi peserta didik dalam menulis dan membaca Al-Quran di SD Negeri Sabaranglor. Kemudian untuk gagasan atau isu yang saya angkat dalam orientasi ini yaitu optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam melalui literasi keagamaan di SD Negeri Sabaranglor, Kota Surakarta. Langkah awal dalam mengidentifikasi isu yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala sekolah sekaligus mentor kami, yaitu adanya masukan mengenai isu yang perlu penyelesaian. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan teman sejawat, yaitu adanya masukan data karakter siswa di dalam kelas. Kemudian menyusun program kegiatan literasi keagamaan. Setelah kita mengidentifikasi isu, maka kami langsung menyusun program kegiatan literasi keagamaan. Yang pertama yaitu sholat duha. Kemudian yang kedua, pembiasaan doa sholat duha. Yang ketiga, sholat duhur berjamaah. Yang keempat, tilawah bersama. Kemudian setelah kita buat rencana kegiatan, kemudian kita menyusun jadwal program kegiatan untuk literasi keagamaan, yaitu hari Senin sampai Kamis itu kita adakan sholat duhur berjamaah di masjid. Ini dengan bacaan dijaharkan. Ini untuk kelas 3 ya, karena di SD kita ini untuk kelas 1 dan 2, dan kebetulan saya juga memegang kelas 1, 2, 3 ya. Kelas 1, 2 itu kan pulangnya sebelum duhur. Jadi untuk kelas 1, 2 ini kita hanya praktek di kelas ya, mengenai bacaan dan juga gerakan-gerakannya saja. Tetapi untuk kelas 3 sudah kita ajak ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Kemudian selain sholat duhur, ini ada pendalaman bacaan sholat ya. Jadi ada bacaan-bacaan sholat yang ada dalam sholat duhur itu yang mau dibaca apa saja begitu.
Kemudian setelah itu ada pembacaan Iqra dan tilawah Quran. Pembacaan Iqra dan tilawah Quran ini karena untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu masing-masing anak memiliki kemampuan atau karakter yang berbeda-beda. Ya, jadi jangan dipandang kalau kelas 1 itu hanya Iqra jilid 1, itu belum tentu ya. Bahkan kalau yang sudah kelas 3 itu sudah mesti Al-Qur'an, itu juga belum tentu. Ya, jadi di sini kita perlu pemetaan. Ya, mana yang sudah Al-Qur'an, mana yang Iqra jilid 1 sampai 3, mana yang sudah 3 sampai 6, ini kita petak-petakan. Bahkan kemarin di kelas 1C itu ya, saya sudah menyimak ada yang sudah Al-Qur'an. Ini memang anaknya di kelas itu selain dia kreatif, selain dia ini di Al-Qur'an ya, pinter baca Al-Qur'an, ternyata informasi dari Bu Keksi, beliaunya di bidang lain juga mumpuni ya Bu ya, Mbak Hanum. Nah, ini sudah Al-Qur'an. Iya, ini. Kemudian untuk hari Jumatnya, jadwal hari Jumat, ini kita adakan sholat duha berjamaah. Kemudian pendalaman bacaan sholat. Dan yang ketiga, pendalaman doa sholat duha dengan membaca dan menghafal. Ini, ya. Next, Bu. Kemudian untuk rencana kerja menengah di tahun pertama, ini siswa mampu melafalkan bacaan sholat duha dengan benar. Kemudian di tahun kedua, harapan kami siswa mampu melafalkan bacaan doa sholat duha dengan baik dan benar. Kemudian di tahun ketiga, siswa mampu melafalkan bacaan sholat duhur dengan benar. Di tahun keempat, siswa mampu menghafal Al-Quran surat pendek atau juz amma. Sedangkan di tahun kelima terbentuknya karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk Al-Quran ini insya Allah nanti akan kita laksanakan ya. Jadi seperti harapan dari Ibu Kepala Sekolah, insya Allah nanti di akhir acara pelepasan atau acara akhir usana atau mungkin di hari-hari besar nanti kita akan berusaha untuk bisa menghadirkan anak-anak yang bisa tahfidz Quran ya, atau tahfidz juz amma itu ya, juz 29 atau juz 30. Mudah-mudahan mohon doa restunya dari Bapak Ibu semua, dari guru pendidikan agama Islam, bisa mewujudkan untuk wisuda anak-anak yang tahfidz Al-Quran atau tahfidz juz 29. Nah, inilah Bapak Ibu untuk dokumentasi yang telah saya lakukan pada observasi kemarin. Jadi yang pertama itu saya menyampaikan tentang pentingnya kita belajar pendidikan agama Islam. Setelah anak-anak tahu ya betapa pentingnya tentang ajaran agama Islam itu, baru kita mengajarkan di kelas ya. Di kelas kita berikan, di sini ada anak-anak sedang menghafalkan ya untuk doa. Ini untuk doa sholat duha ini ya, kita bersama-sama di sini. Kalau ini kelihatannya kelas 1 ya. Jadi kalau kelas 1 itu memang kita masih di kelas ya Bu ya. Tapi suatu saat akan kita bawa ke masjid juga Bu. Jadi kita lihat sikon ya, situasi dan kondisi. Seandainya waktunya memungkinkan ke masjid, anak-anak akan kita bawa ke masjid. Jadi biar suasana belajar mengajar itu tidak menuntut di kelas saja. Jadi dimanapun tempat yang bisa mendukung kegiatan itu, insya Allah akan kita laksanakan. Next, untuk dokumentasinya. Nah ini untuk tilawah Al-Quran. Ini Mbak Hanum ini yang saya ceritakan dari kelas 1C. Alhamdulillah kemarin waktu penyemaan Al-Quran ini Mbak Hanum sudah, alhamdulillah sudah di tingkat Al-Quran. Mudah-mudahan nanti di akhir
pembelajaran di akhir tahun nanti bisa kita tampilkan untuk bisa wisuda tahfidz Qur'annya ini. Kemudian yang ini untuk pembelajaran sholat ya, kita laksanakan di masjid secara berjamaah. Terima kasih sudah selesai. Namun kalau tadi di awal sudah kita buka dengan pantun, ini di akhir acara pun juga akan kita tutup dengan sebuah pantun juga, ya. Bunga mawar tumbuh di taman, harum wangi di pagi hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Surati yang telah menyampaikan paparannya. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin langsung masuk ke saran dari mentornya. Pada Ibu Warji, kami persilahkan. Pak Andri. Terima kasih Bu Surati, luar biasa, tepuk tangan dulu Bu Surati. Ini matur nuwun, sedikit saran saya untuk ini untuk anak kelas 1, 2, 3 ya Bu. Jadi kalau memang anak kelas 1, 2, 3 itu sholat duha itu memang belum bisa dilaksanakan, artinya dalam implementasi memang kemarin-kemarin belum, tetapi nanti mau dicoba nggih Bu? Insya Allah ya dicoba, tetapi yang terpenting malah kalau kelas 1, 2 itu bagi saya adalah yang wajib dulu, yaitu sholat duhurnya. Jadi nanti diperbanyak dulu, mungkin anak kelas 1, 2, 3 itu malah belum begitu hafal bacaan dalam sholat wajib. Nah itu yang nanti yang dikembangkan, sholat wajib dulu, nanti kalau ada waktu baru sholat sunat ya. Jadi itu nanti monggo caranya kalau seperti tadi itu mungkin bagaimana caranya penyenan nanti hanya misalnya membimbing dengan sosialisasi atau seperti sederhana, jadi seperti yang lalu-lalu ya, hanya diajar kemudian disuruh menghafalkan gitu nggih rencana enggak? Kalau rencananya memang nanti kita di kelas dulu, kita aja untuk bacaannya dulu ya Bu ya. Kita bersama-sama, setelah anak itu hafal baru kita praktekkan. Praktekkan juga masih di kelas karena kelas 1 ya untuk kelas 1 itu. Nanti setelah anak bisa semua baru kita bawa. Oke, itu ya. Jadi nanti masih bersifat tradisional. Jadi harapan saya bahwa hafalan nanti anak-anak dihafal dengan hafalan itu anak-anak diberikan satu metode atau media agar anak-anak itu cepat hafalnya bagaimana. Jadi kalau hanya ayo ngapal ke bareng-bareng itu kan sudah biasa ya. Jadi monggo nanti dikembangkan agar anak-anak itu menjadi hafal yang hafal tetapi juga bisa mengimplementasikan. Jadi monggo caranya dengan media apa? Misalnya kita tambah dengan pakai apa? Ya, bisa atau dibacakan dulu dengan lewat tape recorder, kemudian anak-anak bersama-sama berkelompok atau bagaimana lah. Nanti dikembangkan agar tidak hanya hafalan secara konvensional ya. Kalau hafalan ayo ngapalke bareng-bareng itu sudah biasa, bukan menjadi luar biasa. Harapan kita bahwa ada P3K ini membuat dan menginspirasi hal-hal yang baru yang mungkin menginspirasi teman lain untuk menjadikan pembelajaran itu lebih cepat ditangkap, lebih bisa dimaknai dan dipelajari lebih mendalam.
Itu caranya monggo bisa lewat YouTube, lewat apa-apa bisa, semuanya ada, gitu. Bisa dilaksanakan seperti itu, gitu. Nanti harapannya seperti itu. Tentu saja challenge saya juga sama, bahwa nanti sudah diutarakan juga karena ini temanya literasi, tentu harus ada seperti membaca. Jadi monggo nanti ada akhirnya ada goal atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi nanti setelah kelas 1 naik ke kelas 2 itu harus hafal apa, kelas 2-nya harus, jadi ada target yang kita bisa terapkan di kelas 1, 2, 3 terutama. Karena kalau Bu Surati ya agak longgar sampai nanti bunuh pensiun. Karena ya ada beberapa mungkin yang bisa menambah untuk anak-anak, terutama untuk pendidikan agama. Dan harapan saya bahwa SD negeri serasa SDIT akan menjadi kenyataan. Itu saja, terima kasih, sudah luar biasa, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk saran yang diberikan. Biar tambah semangat Ibu Surati, saya kasih semangat lewat pantun juga dong. Bisa nih berbalas pantun ya. Pagi cerah, burung pun bernyanyi. Cakepnya mana? Mentari hangat, sinari bumi. Guru PAI membimbing sepenuh hati, tumbuhkan iman sejak dini. Dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama nih Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru atas partisipasi dan semangatnya. Semoga paparan hari ini menambah inspirasi dan memantapkan praktik mengajar kita semua. Ya, sekian dari saya. Berwisata ke kota Surakarta, jangan lupa ajak kawan-kawan. Kalau saya ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa foto bersama terlebih dahulu di tengah. Silahkan Bapak Ibu, acaranya sudah selesai. Wah, luar biasa sekali. Monggo kita buat